Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Bu Zuniar. Hari ini masih mempelajari teks laporan hasil observasi. Saya akan memberikan materi pembelajaran berupa pembahasan latihan yang pertama, gagasan pokok, dan nanti kita akan latihan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembahasan pada latihan 1. Minggu kemarin saya sudah memberikan Anda contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Saya tampilkan kembali. Pertanyaan yang pertama adalah informasi apa saja yang disampaikan dalam teks wayang. Pada paragraf 1 kita coba garis bawahi hal-hal yang kita bisa ambil sebagai informasi. Pada paragraf 1 ini juga menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Silakan dijeda untuk Anda simak dengan baik. Pada paragraf kedua, hal penting selanjutnya kita bisa temukan pada kalimat yang pertama. Informasi yang dapat diambil adalah. Selanjutnya saya tampilkan paragraf ketiga dan keempat dari bacaan wayang, lalu akan kita lengkapi informasi yang selanjutnya. Pada paragraf ketiga, kita bisa garis bawahi hal-hal yang penting. Pada paragraf ketiga juga mulai terlihat jawaban dari pertanyaan yang selanjutnya, yaitu jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya. Berikutnya kita garis bawahi hal-hal yang penting pada paragraf yang keempat. Jadi, bisa kita simpulkan informasi yang kita ambil adalah. Selanjutnya saya berikan paragraf kelima dan keenam. Kita kembali menggarisbawahi hal-hal yang penting untuk kita ambil informasi. Pada paragraf 5 ini juga terdapat jawaban jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya. Berikutnya kita garis bawahi paragraf ke-6 yang kita anggap penting sebagai informasi selanjutnya. Terakhir saya berikan paragraf ke-7 dan ke-8. Paragraf ke-7 kita garis bawahi hal-hal penting kemudian kita tarik sebagai informasi. Pada paragraf ke-7 juga menjawab jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya. Terakhir kita garis bawahi paragraf ke-8 untuk kita ambil informasinya sekaligus menjawab apa manfaat wayang bagi perkembangan warisan budaya. Sudah paham? Jadi kemarin siapa yang betul semua jawabannya? Silakan komen yang merasa jawabannya sudah betul semuanya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu gagasan pokok. Tentunya kalian sudah mengerti ya gagasan pokok itu apa. Saya hanya akan mengulang perbedaan antara kalimat utama dengan gagasan pokok. Dilihat dari pengertiannya, kalimat utama dibedakan menjadi 3 berdasarkan letak kalimat utama pada sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pokok atau gagasan utama adalah pokok pikiran yang ada di dalam kalimat utama. Jadi gagasan pokok atau gagasan utama selalu ada di dalam kalimat utama. Selanjutnya kita juga harus tahu jenis gagasan pokok. Ada 2, yang pertama adalah sama dengan kalimat utama. Saya berikan contoh penggalan laporan hasil observasi paragraf pertama pada teks wayang. Di sini ditemukan kalimat utamanya pada awal yang bisa kita sebut sebagai paragraf deduktif. Gagasan utama yang ditemukan sama dengan kalimat utamanya. Jenis yang kedua adalah tidak sama dengan kalimat utama. Saya berikan penggalan teks wayang pada paragraf kedua, ditentukan kalimat utamanya berada di awal paragraf yang kita sebut sebagai deduktif. Berikut kalimat utamanya dan inilah gagasan utamanya. Terlihat berbeda antara kalimat utama dengan gagasan utama. Namun, gagasan utama ada di dalam kalimat utama. Sudah paham ya? Jika belum paham silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Selanjutnya adalah latihan. Saya meminta Anda untuk melatih diri Anda dengan cara menjawab pertanyaan berikut pada tautan di deskripsi. Silakan diklik dan temukan gagasan utama pada bacaan The Topeng Museum Angkut. Silakan disimak.
Jika kurang jelas, Anda bisa membuka halaman 16 sampai 17 buku paket yang Anda sudah pinjam di perpustakaan sekolah. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Zuniar. Semoga kita cepat bertemu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.